حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin amma ba'du. Adik-adikku kelas 8 yang berbahagia, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kenapa kita harus menghindari itu semuanya? Pada bab sebelumnya telah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, sebagai petunjuk ini dalam rangka mengatur agar kehidupan antar umat manusia, apapun agama, ras dan budayanya, akan hidup rukun, akan hidup damai, hidup tanpa penyakit masyarakat. Nah, salah satu dari larangan yang ada di dalam Al-Quran, aturan mainnya hidup di dunia ini sesuai dengan Al-Quran adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana dalilnya, kita akan bahas. Kajian yang akan kita kaji adalah yang pertama nanti membaca Al-Quran tentang minuman keras, judi dan pertengkaran, mengartikan tiap kata, memahami kandungan ayatnya. Nah, memahami hukum bacaan qalqalah akan kita bahas di video berikutnya. Menerjemahkan, ya, ini yang penting adalah mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia berupa menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, harapannya nanti sikap yang akan diharapkan dari setelah mempelajari adalah mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, menjauhi minuman keras dan narkoba, menjauhi segala bentuk perjudian, menjauhi bullying, kekerasan dan pertengkaran. Nah, menjauhi minuman keras dan judi. Kita akan bahas satu persatu. Minuman keras bahasa Arabnya adalah khamrun. Apa itu khamrun? Khamrun adalah segala makanan, minuman dan wujud apapun yang memabukkan. Jadi angger ada setiap benda yang memabukkan itu namanya khamr. Benda apapun pokok memabukkan namanya khamr. Yang kedua, judi, maisirun. Nah, segala bentuk perjudian itu namanya maisirun. Entah itu pertandingan sepak bola, pertandingan main kartu, main apapun. Bahkan permainan-permainan yang halal sekalipun, apabila itu digunakan untuk bertaruh, itu bertaruhnya yang halal, bertaruhnya yang haram maksudnya. Nah, apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman berarti kamu termasuk orang-orang yang disapa oleh Allah melalui ayat 90 surat Al-Maidah ini. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi, wal angsobu dan berkurban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, dari amal-amal syaitan. Maka wahai orang-orang yang beriman, fajtanibuhu, hindarilah ia, la'allakum tuflihun, menawa atau semoga kamu
diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan beruntung sebab kamu menaati perintah itu. Nah, kemudian surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu hanya mengharapkan ayyuqi'a bainakum, menimbulkan permusuhan, adawah, menimbulkan permusuhan ya, wal baghdha'a fil khamri, dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Wa yasuddakum, dan menghalangi kamu an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa anis sholati, dan dari sholat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, itu kencaman keras dari Tuhan. Setan itu loh sudah seperti itu, maka tidakkah kamu mau berhenti untuk mengikutinya? Padahal kamu yang menciptakan siapa? Kamu yang menciptakan adalah Allah. Maka sudah sepantasnya kamu mengikuti Allah, bukan mengikuti syaitan. Nah, hadis Nabi Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini menjadi dasar dari tadi. Semuanya benda apapun kok memabukkan, maka itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan pasti haram. Nah, ketahuilah, khamr diharamkan karena memabukkan, sebagaimana hadis tadi. Nah, maka kalau haramnya sebab mabuk, maka benda lain yang memiliki sifat sama, yaitu memabukkan, maka juga dihukumi haram. Nah, kedua, walaupun benda halal, namun bila dimakan atau diminum dalam jumlah lebih sehingga menjadi memabukkan, maka yang tadinya halal menjadi haram. Nah, ini contoh benda lain yang memiliki sifat memabukkan: narkoba, obat-obatan terlarang, daun ganja, dan sebagainya. Ini semuanya adalah haram, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa narkoba haram. Innaman narkoba haram, tidak ada ya, di dalam Al-Quran tidak ada, hadis pun tidak ada, tapi karena sifatnya memabukkan maka menjadi haram. Kemudian benda halal yang apabila dimakan dalam jumlah berlebih akan mabuk, itu juga haram. Seperti air putih kalau kebanyakan mabuk, nah itu juga haram. Tape, toa, dan sebagainya. Ketahuilah bagaimana. Nah, tadi kan disebutkan makanan yang halal bila dimakan dalam jumlah berlebih menjadi haram karena memabukkan. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana bila minum khamr sedikit saja sehingga tidak sampai mabuk atau hilang ingatan? Jawabannya, berapapun kadarnya tetap haram karena dari zatnya sudah haram, karena telah dinas dalam Al-Quran dan menjadi keputusan Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Maka apapun wujudnya, kalau itu sudah perintah dari Tuhan, entah itu membawa madarat atau membawa manfaat, kalau sudah dilarang ya tidak boleh dilakukan. Kalau sudah diperintah, walaupun kelihatannya mustahil, harus kita laksanakan. Selanjutnya, ketahuilah sesungguhnya telah kita pelajari dalam undang-undang negara dan agama. Di dalam undang-undang itu telah melarang minuman keras, narkoba, judi, dan bertengkaran. Nah,
Kalau secara negara, secara agama sudah melarang, tidak hanya agama saja, itu menunjukkan bahwa semua itu merupakan penyakit masyarakat. Sudah itu. Ketika semuanya sepakat itu tidak baik, maka apalagi yang akan kita lakukan untuk mencari alasan bahwa itu adalah baik. Pernahkah kamu baca cerita Kiai Barseso? Nah, silahkan kalau belum dibaca kisahnya di buku paket. Nah, singkat cerita itu Kiai Barseso adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Bahkan sholatnya itu semalam untuk sholat, siangnya untuk puasa. Namun Kiai Barseso itu terbujuk oleh goda rayu setan, akhirnya memilih dosa yang paling ringan. Suatu ketika Kiai Barseso itu bertemu dengan orang yang ibadahnya melebihi Kiai Barseso. Tidak tahunya itu adalah setan yang menyamar menjadi seorang hamba yang sangat alim, sangat soleh. Kemudian Kiai Barseso bertanya, kenapa kamu kok bisa soleh? Karena aku pernah melakukan dosa, tanya jawab orang itu. Jawab setan ketika menyamar jadi manusia. Berarti kamu harus melakukan dosa, kata orang tersebut kepada Kiai Barseso. Kemudian Kiai Barseso memilih dosa yang paling ringan, yaitu minum khamr. Setelah minum khamr, Kiai Barseso kemudian membunuh, memperkosa dan lain sebagainya, melakukan dosa besar karena hilang ingatannya. Nah, ketahuilah dari cerita Kiai Barseso, khamr yang menghilangkan akal sehat sehingga menjadi induk dari segala jenis kejahatan itu merupakan sebuah induk dari segala jenis kejahatan. Terus banyak kita jumpai orang tidak takut mati dan berani melawan siapapun ketika dalam keadaan mabuk. Orang tawuran itu kalau mabuk itu katanya itu memang jauh lebih berani daripada yang tidak. Padahal tawuran adalah perbuatan yang sangat dilarang karena bisa menimbulkan pembunuhan. Kenapa? Kenapa pertengkaran dan saling membunuh dilarang agama? Nah, alasan pertama, Nganil Bara'i ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi orang mukmin mati satu karena dibunuh oleh orang itu nilainya jauh lebih tinggi daripada hancurnya dunia. Hancurnya dunia ini tidak ada apa-apanya daripada seorang mukmin yang mati tanpa hak atau dibunuh. Alasan yang kedua, jika dua orang muslim berperang dengan pedang mereka, ini kata Nabi melalui hadis, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Kok bisa seperti itu? Para sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah juga menjawab, yang terbunuh juga ingin membunuh lawannya. Jadi ketika dua orang berkelahi, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka. Kenapa? Karena keduanya memiliki mental yang sama, yaitu saling membunuh satu sama lain. Namun malang nasib yang satunya buruk sehingga terbunuh. Itu saja, berarti dosanya sama. Nah, maka setelah belajar ini, semuanya di lini kehidupan ini sejak kecil sampai besar tidak ada orang yang mengajari bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran itu baik. Itu menunjukkan bahwa semua itu merupakan larangan. Dikuatkan lagi bahwa di dalam Al-Quran juga merupakan larangan. Nah, sekarang harapan dari Bapak Ibu Guru kepadamu semuanya adalah: satu, mencintai Al-Quran. Dua, senang menciptakan suasana damai. Apalah arti sebuah tawuran?
apabila engkau menang juga, engkau juga menang di atas penderitaan orang lain, karena lawanmu pasti akan menderita. Kita ini tujuannya hanya surga, mencari ridho Allah, ketenangan. Hidup itu tidak ada selain dari mencari ketenangan dan mencari perdamaian. Hidup yang penuh musuh itu ibaratnya satu musuh itu lebih menyengsarakan daripada satu musuh serasa satu dunia ini musuh, 1000 teman serasa kurang saja. Itu pepatahnya kan seperti itu. Menjauhi minuman keras dan narkoba. Nah, minuman keras dan narkoba ini adalah minumannya setan. Maka kamu jangan ngerayah minumannya makhluk lain. Sesama hamba harus saling membantu. Setan itu adalah hamba Allah, kita juga hamba Allah. Jangan saling mencari atau mengambil hak orang lain. Ketika setan itu haknya minum khamr atau arak, narkoba, maka jangan kamu minum juga, nanti kamu malah dosa. Nah, jadi minuman manusia dan minuman makhluk Tuhan itu berbeda-beda. Kalau manusia itu senang dengan kopi, susu dan lain sebagainya, tapi hewan ya tidak. Kalau nanti hewan juga minum kopi, nah itu juga lucu. Nah, seperti itu. Menjauhi segala bentuk perjudian. Nah, judi apapun itu seperti lagunya Rhoma Irama itu adalah judi itu tidak ada baiknya. Coba nanti di browsing lagunya Rhoma Irama. Menjauhi bullying, kekerasan dan pertengkaran. Janganlah kita saling membuli, kekerasan itu tidak baik. Nah, alasannya tidak saya utarakan karena kamu sudah bisa mikir sendiri ya. Manusia bisa mengemban amanah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, tujuannya ini, karena tujuan manusia itu khalifah fil ard. Kalau khalifahnya karu-karuan, maka kita tidak bisa mengemban amanah dari Allah. Nah, kalau kita tidak bisa mengemban amanah dari Allah, maka akan disiksa kita. Ya percaya tidak percaya ya seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Daripada kita membuktikan, alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.